Sejak dipegang oleh Pak Erik, tatanan sepak bola Indonesia dari waktu ke waktu semakin membaik. Mulai dari kualitas liga, para pemain, hingga prestasi, perlahan mulai didapatkan semuanya. Bahkan yang membuat Pak Erik ini semakin dicintai oleh publik tanah air adalah dirinya yang mampu memunculkan ide-ide brilian demi mengembalikan martabat PSSI dan memajukan timnas Indonesia. Dan dengan segala hal yang ia lakukan sejauh ini, maka tak heran kalau tim-tim rival di ASEAN benar-benar menganggap Erick Thohir sebagai ancaman yang nyata bagi hegemoni tim-tim besar di Asia. Memang harus diakui, kalau apa yang dilakukan oleh Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI memang sangat luar biasa. Bahkan legenda timnas Australia, Tim Cahill, benar-benar mengakui kalau Erick Thohir sudah melakukan pekerjaan luar biasa untuk bisa membuat timnas Indonesia seperti sekarang ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam memimpin di Indonesia, ucap mantan pemain Everton tersebut. Dan jika berkaca dari segala hal yang terjadi, wajar jika kita sekarang bisa berbangga diri punya ketua umum yang keren. Dan tanpa mengurangi respek kepada ketua sebelumnya, coba sebutkan ketua PSSI mana yang bisa seakrab ini dengan Presiden FIFA. Sampai-sampai Indonesia boleh dibilang sebagai anak emas FIFA, terutama di kawasan ASEAN. Bahkan Pak Erik ini dikenal sebagai sosok yang tegas dan tak kenal kompromi. Dan timnas Cina contohnya, dia nggak terima saat timnas Indonesia akan dicurangi ketika bermain di laga tandang. Di mana sebelumnya, Pak Erik sendiri menegaskan kalau ia nggak akan segan-segan memberikan pembalasan lebih kepada Cina atas apa yang akan mereka lakukan ke timnas Indonesia. Hal itulah yang membuat Cina jiper dan enggan untuk mencurangi timnas Indonesia di ronde ketiga nanti. Bahkan terbaru, Cina dan Australia justru dikagetkan dengan manuver senyap PSSI. Di mana baru-baru ini, PSSI secara mengejutkan telah mengumumkan pemain baru mereka untuk ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Marten Pas. Dengan diperkuatnya Marten Pas, jelas kekuatan lini belakang Indonesia makin tambah kuat. Karena seperti kita tahu, kalau Marten Pas ini bukan kiper kaleng-kaleng. Bahkan dirinya baru saja dipilih untuk pertandingan MLS All-Star dan bermain bersama para pemain bintang dunia seperti Jordi Alba, Luis Suarez, hingga Hugo Lloris. Sementara itu, timnas Cina memang menjadi salah satu tim yang kemungkinan besar dan paling realistis untuk dikalahkan Indonesia. Tentu saja, hal tersebut dilandasi banyaknya faktor. Dan semua tahu jika timnas Cina yang sekarang memang sedang dalam fase menurun, di mana mereka lolos ke ronde ketiga pun hanya sebagai runner-up dengan poin paling sedikit di antara runner-up yang lainnya. Kemudian mereka juga bisa lolos berkat unggul head-to-head atas Thailand. Itulah kenapa tim-tim kuat macam Jepang, Arab Saudi, dan Australia lebih menganggap Indonesia sebagai ancaman ketimbang Cina itu sendiri. Ya, sadar akan kekuatan mereka yang memang segini aja, membuat pihak federasi pun mencoba berbagai cara, paling tidak untuk bisa mengamankan laga kandang yang dijalani. Dan siasat pun disusun, yang mana salah satunya adalah taktik membuat tim tamu gak nyaman.
Nah, salah satu caranya adalah dengan menyiapkan stadion-stadion yang letaknya jauh atau memilih tempat yang pokoknya dibuat agar tim tamu merasa terintimidasi. Ya, dari semua itu, tentu saja Indonesia juga akan merasakan imbasnya. Sebab seperti berita yang udah-udah, kalau Cina memang akan menyiapkan stadion yang jaraknya, ampun deh, super jauh, yakni Qingdao Youth Football, stadium yang terletak di kota Qingdao. Meski bermain di stadion yang sangat jauh, namun Indonesia telah menyiapkan segala cara untuk tetap bisa mencuri poin dari Cina. Bahkan kini, Cina dibuat kesal dengan hubungan dekat Pak Erik dan Presiden FIFA, termasuk cara mereka memperjuangkan hak Marten Pas untuk bisa membela Panji Garuda. Cina dan Australia tampak protes karena Indonesia selalu diberikan kemudahan dan keuntungan oleh pihak Federasi Sepak Bola Dunia tersebut. Dan kini mereka menganggap kalau Pak Erick Thohir sebagai ancaman serius dengan gebrakan-gebrakan serta koneksi luasnya dengan tokoh sepak bola dunia. Di sisi lain, sebelum dipegang oleh Pak Erick, timnas Indonesia hanya bisa bersaing di level Asia Tenggara saja. Namun kini, setelah mendapatkan sejumlah pemain keturunan berkualitas, level Indonesia sedikit mulai meningkat. Bahkan boleh dibilang, kini level timnas Indonesia sudah satu di atas para tim di ASEAN. Dan berkat kesuksesan Indonesia lolos ke round ketiga, membuat pasukan Sintayong mulai merangkak naik ke peringkat 133 FIFA. Dan Pak Erick menargetkan timnas untuk bisa menembus peringkat 100 besar ranking FIFA tahun ini. Round ketiga adalah kesempatan besar bagi Indonesia untuk menunjukkan kepada dunia kekuatan timnas Indonesia yang sesungguhnya. Maka tak heran jika Pak Erick akan melakukan segala upaya, termasuk mendatangkan sejumlah pemain keturunan baru untuk memperkuat timnas Indonesia, guna bersaing di round ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dan intinya, bersama Pak Erick, timnas Indonesia bakal menjadi tim yang disegani di Asia. Kini mulai terlihat saat satu persatu para pemain bintang Eropa mulai join dengan timnas Indonesia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.